Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa yaksha. Sedangkan dia takut kepada Allah. Orang miskin, orang yang tidak memiliki kemampuan finansial, tidak memiliki pelindung, tidak memiliki apa-apa, ketika terdengar kabar bahwa ada seorang nabi yang menceritakan begitu detail tentang hari kiamat, langsung bergetar hatinya. Dan orang miskin itu ternyata buta. Dan di kalangan Sunni ada namanya Abdul Hatim, keren. Nggak apa-apa, luar biasa. Yang butanya ketahuan, cuman ini yang dipikirkan oleh Rasulullah. Tidak ketahuan ini namanya siapa. Yang sampai Rasulullah pengen banget dia masuk Islam. Jadi Rasulullah jadi babu, jadi kacung. Begini ya, kalau kita main analogi kasar, ini udah sangat kasar, luar biasa kasar. Di tempat lain nggak ada. Manusia itu memiliki ribuan tingkat, miliaran bahkan. Kalau bukan hanya manusia saja yang digabungkan, dunia hewan, tumbuhan, malaikat, binatang, setan marakayangan, itu sampai miliaran tingkat kegaiban. Itu yang harus dipahami dulu. Dalam tingkat miliaran kegaiban itu ada satu ruh, ada satu entitas, ada satu makhluk yang namanya para nabi, para Rasulullah. Dan ada satu makhluk ini yang namanya Muhammad, yang Allah katakan, sebelum aku ciptakan seluruh cahaya, aku sudah ciptakan Nur Muhammad. Sebatas itu saja kalau Sunni. Kalau bagi Syiah percaya ada ruh Ahlul Bait yang menjadi hiasan, yang menjadi cahaya surga, yaitu Fatimah, Ali, Hasan, Husain, dan imam-imam Syiah lainnya begitu. Dan ruh itu dan entitas itu yang paling tinggi, puncak. Ente mau sholat 1 juta tahun gak bakal nyampe ke sana. Ente hafal Al-Quran, khatam Al-Quran miliaran kali, kagak bakal nyampe ke sana. Karena sang raja udah memutuskan ruh itu yang akan jadi raja di surga. Dan ketika ruh itu, raja itu sudah ada tempatnya di sana, sampai kepikiran untuk mengislamkan orang kafir yang paling bodoh, sampai melalaikan orang buta yang ada di hadapannya. Ya nggak apa-apa, imanin saja kalau memang kalian benar-benar Sunni 100%. Nggak apa-apa, nggak masalah. Sekali lagi, ente tersesat tidak ada masalah secuil apapun di hadapan siapapun itu. Tapi punya kewajiban, sama seperti ketika Husain, hai kau Yazid, kau itu pemimpin umat. Pemimpin umat itu tidak boleh mabuk. Pemimpin umat itu tidak boleh berzina. Kalau kau mau mabuk, kalau mau berzina jangan jadi pemimpin umat. Jadi manusia biasa saja. Itu yang Husain katakan, aku ini cucu Rasulullah. Aku punya ilmu, makrifat aku ini tinggi. Begitu. Ya, yang Syiah ya. Dan jangan kau penggal itu teman-temanmu yang bodoh yang di Sunni. Kau jadi bodohnya 2 kali. Kau dibodohi orang Sunni, kau juga dibodohi oleh iblis. Husain saja menyerahkan kepalanya dengan sukarela beserta keluarganya. Yang hanya selamat hanya Ali Zainal Abidin. Karena yang kesetanan itu tidak tega melihat anak kecil yang sedang sakit, demam. Masa dibunuh juga? Begitu. Nah,
Dengan ketingkatan Rasulullah yang tinggi ini, kalau benar itu Rasulullah, Allah melihat nih, kaum Muhammad ceritakan detail tentang kiamat itu. Mereka nggak ada takutnya, ceritakan mereka semua akan dibakar di dalam neraka. Seluruhnya dengar, termasuk orang yang buta ini, sampai bersegera. Mungkin orang buta ini juga begitu menjijikan kali, begitu gembel di hadapan Rasulullah, sampai Rasulullah berpaling dan berbuka masam, atau mungkin sahabat Rasulullah bagi yang Syiah. Karena begitu takut. Karena orang miskin gak punya apa-apa, harapannya cuma surga doang. Kalau dia masih kafir juga pada saat dia mati nanti, apes dong. Padahal nabinya dekat sama dia, bisa disambangin kapan aja. Begitu logika orang buta itu. Dan Allah marah. Karena kaum Muhammad tidak punya hak untuk mengelompokkan apa yang perlu engkau sampaikan, karena kau nabi. Dari yang paling pelacur sekalipun sampai yang paling suci di manapun, kau wajib untuk menceritakan tentang kiamat. Begitu. Jadi tidak mungkin ketika Allah mengatakan aku ciptakan sebelum nur itu adalah nurnya Muhammad. Muhammad memiliki mental semacam ini. Muhammad disusupi oleh iblis. Muhammad disusupi oleh setan marakayangan. Ya kalau kalian percaya gak apa-apa. Demi Allah gak apa-apa. Sampai mati nyungsep pun kalian masih percaya, itu tidak apa-apa, gak masalah. Yang penting hidup kalian baik. Gak ngambil hak orang lain, gak mencuri, gak korupsi, gak menghalalkan segala cara, gak sombong, gak curang. Gak apa-apa. Yang kafir aja masuk surga kok, apalagi kalian yang percaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gak perlu takut. Karena tingkat makrifat itu yang sudah saya katakan tadi itu miliaran. Ya mungkin tingkat makrifat kalian di situ udah mentok, mau gimana lagi. Karena Allah sudah katakan ada sebagian makhluk yang aku ciptakan, mau puluhan tahun dia belajar, aku bodohin, aku goblokin. Sama seperti Muhammad. Mau sepintar apapun Khadijah mengajarkan baca tulis, Abdul Muthalib mengajarkan baca tulis, gak bakal bisa Rasulullah. Udah ditutup. Begitu. Bukan berarti Allah gak sayang sama orang goblok itu, bodoh itu. Meskipun Imam Ali mengatakan bodoh itu haram, ini levelnya beda. Bodoh itu haram kata Imam Ali, levelnya beda dalam hal yang lain lagi. Bodoh dalam pengenalan diri. Islam itu mulia, tapi dia hina. Ali tidak suka hal semacam itu. Islam itu pintar, tapi dia bodoh. Ali tidak suka semacam itu. Yang penting berusaha terus, gali terus keimanan kalian, agar kalian mulia baik di dunia maupun di akhirat. Dan satu lagi caranya, ikuti cara Ali kalau kalian percaya. Dengan tidak memenggal kepala orang tanpa sebab. Dengan tidak memenggal kepala orang. Padahal satu keyakinan, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Sampai kaum Khawarij gerah. Seluruh Arab jahiliyah tahu itu kelakuan Abu Sufyan seperti apa. Apalagi keturunannya ini luar biasa. Biang kerok masalah ini. Kalau nggak dipenggal, Islam akan terbercai-berai. Aku ini muridnya Rasulullah dari 8 tahun. Ketika Rasulullah mengatakan jangan sakiti ujung rambut Abu Sufyan sampai ujung kaki, aku ikuti. Dan keturunannya pun akan aku perlakukan seperti itu. Selama dia tidak mengangkat senjata di hadapanku, haram bagiku untuk membunuh dia. Begitu. Punya kode etiknya, kemahagurunya Rasulullah. Jadi hati-hati kalau kau berilmu ya. Meskipun engkau luar biasa itu biayanya di universitas tertinggi. Mungkin ada itu orang miskin. Ingin mengecap sedikit ilmu, kasih. Kalau enggak Allah marah.
Alhamdulillahirobbil alamin.